Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayat. Kepada Bapak PLT, Kepala Sekolah SMK Kota Majalengka yang terhormat, para panitia Sekolah Ramadan yang juga saya hormati, tak lupa anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, yang juga Bapak banggakan dan Bapak cintai. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji kehadrat Ilahi Rabbi, bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melaksanakan aktivitas yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan sekaligus bisa menjauhkan, meninggalkan perkara yang dilarang oleh agama. Amin ya Allah rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita dijadikan umat beliau yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mudah-mudahan tidak bosan-bosan dengan menyaksikan video yang beberapa mungkin kalian sudah melihat dari beberapa pemateri. Baik, pada kesempatan ini pertemuan kedua dari kelanjutan Al-Quranul Karim itu ya, dari materi Al-Quranul Karim, kita akan membahas tentang dasar-dasar tahsinul Quran. Dalam bagian ini kita mengatasi masalah-masalah yang umum, yang biasa mungkin beberapa kelompok atau sebagian masyarakat atau di lingkungan kita sendiri, hal-hal yang merupakan kesalahan-kesalahan secara umum di dalam membaca Al-Quranul Karim. Apa saja kesalahan-kesalahan tersebut? Yang pertama atau yang ke-1, ketika membaca tanda-tanda wakaf. Maaf, ketika membaca tanda-tanda panjang atau mad. Kebiasaannya itu tidak konsisten. Ada yang seharusnya dibaca 2 harakat, ini malah dibaca 5 atau 6 harakat. Itu adalah kesalahan. Walaupun dikatakan kesalahannya kesalahan bersifat khafi, ya. Artinya tidak jelas. Yang kedua, kesalahan yang kedua yang terbiasa dibacakan oleh sebagian golongan, ketika dalam membaca gunnah. Seharusnya ketika membaca gunnah itu
tidak boleh tergesa-gesa, tapi ditahan 3 ketukan. Nah, itu kesalahan yang kedua. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh sebagian orang ketika pengucapan pelafadan vokal yang tidak sempurna. Bagaimana cara melafalkan harkat fathah, kasroh, dan dhammah. Yang keempat, kesalahan ketika memantulkan huruf sukun selain qalqalah. Itu juga masih banyak mungkin. Semuanya ketika membaca sukun, huruf sukun dipantulkan, padahal hanya sebagian atau ada sebagian yang tidak dipantulkan. Jadi tidak semuanya dipantulkan. Baik, untuk memperjelas kembali dalam kesalahan-kesalahan tersebut, kita bahas yang pertama adalah kesalahan tidak konsisten ketika membaca tanda-tanda panjang. Ada beberapa kaidah dalam membaca bacaan panjang. Ada yang berharkat atau kanda baca panjang itu 2 harkat. Maka ketika 2 harkat panjangnya itu tidak boleh lebih dari 2 harkat atau kurang dari 2 harkat. Kita ambil contoh dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu melebihi dari 2 harkat. Tapi harus konsisten mana yang 2 harkat. Ya. Contoh dari lafaz la, ma, ya, itu 2 harkat. Seharusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antisipasi ketika untuk tidak membaca lebih dari yang ditentukan, maka harus diayunkan bacaannya. Ada juga gambarannya panjang yang bersifat pilihan, seperti halnya membaca mad zaiz. Karena mad zaiz itu dibaca antara 2 harkat, 4 harkat, sampai 5 harkat. Maka tidak boleh kurang dari yang telah ditentukan. Begitu pula ada panjang yang sifatnya wajib, 5 sampai 6 harkat. Ya. Dinamakan mad wajib. Ya. Kemudian seterusnya ada juga yang bersifat pilihan. Contohnya di mad arid li sukun. Ya, mad arid sukun itu bisa jadi 2 harkat, bisa 4, bisa juga 6 harkat. Itu ya. Intinya adalah ketika membaca bacaan mad, ya, baik yang 2 harkat atau yang 4 atau yang 5 ataupun juga yang 6, maka harus sesuai dengan aturannya. Itu ya. Anak-anakku sekalian, yang kedua, kesalahan yang kedua biasa dilakukan adalah tidak seimbangnya dalam membaca gunnah. Gunnah itu hurufnya cuma 2. Yang pertama adalah nun bertasydid dan mim bertasydid. Tapi kalau pembacaannya bisa juga kalau mim nun sukun atau tanwin, atau juga mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu juga dibaca gunnah, bisa bacaannya gunnah. Nah, fenomena yang terjadi biasanya kesalnya itu orang yang membaca Al-Quran gunnahnya
tidak pas, tidak seimbang. Dia melakukan tergesa-gesa. Kita ambil contoh lafaz inna, ya, itu guna. Amma, bagaimana caranya mengatasi supaya kita dapat membaca sedemikian? Maka caranya adalah ditahan suaranya selama 3 ketukan. Tidak boleh tergesa-gesa. Dengan melibatkan rongga hidung disertai dengung ke hidung. Jadi ketika membacakan mim bertasydid atau nun bertasydid itu terasa oleh hidung itu. Nah, kalau sudah terasa berarti gunanya sudah ada. Jadi sekali lagi, ketika kesalahan pertama, ketika orang membaca Al-Quran harus mengetahui atau konsisten dalam membacakannya di tanda-tanda yang panjang. Kalau 2 harkat, tetap 2 harkat dibacanya, jangan kurang ataupun lebih. Kalau 5 harkat, 6 harkat, dan seterusnya, itu juga harus sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Yang kedua tadi, mengatasi pembacaan guna supaya tidak termasuk kesalahan, maka caranya adalah bacaannya ditahan dulu sampai 3 ketukan, kemudian rasakan ke hidung. Nah, setelah dirasakan, oh betul ini sudah terasa, maka gunanya sudah ada. Oke, yang terakhir mungkin kita berusaha untuk membacakan dulu contoh-contoh baik bacaan panjang ataupun bacaan gunnah. Kita ambil contoh dulu bacaan yang panjang dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Cukup ya, contohnya segitu. Jadi bacaan yang panjangnya 2 harkat, ya, misalkan Bismillah dengan Ar-Rahman itu harus sama. Tapi kalau mad al disukun, contoh misalkan tadi Maliki Yaumiddin atau Ar-Rahmanir Rahim, bisa 2 harkat, ya, bisa 4 harkat, bisa 6 harkat. Kalau di wasol itu syaratnya harus 2 harkat. Jadi tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim itu tidak boleh. Tapi harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Itu ya. Kemudian contoh guna, ya, contoh guna misalkan di lafaz apa di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, dalam lafaz contohnya itu mimma razaqnahum misalkan. Nah, mimnya itu ditahan, ditekan dulu sampai 3 ketukan. Rupanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan yang kedua kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.